serombongan yang dinampingi oleh Kiai Haji Rusmadi Darsani LC, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Utara, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Utara, Komisaris Utama PT Mitra Barito Ahmad Gunadi, beserta seluruh anggota DPRD dan tamu undangan Kepala OPD, para asisten dan staf ahli Bupati di Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Lahe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Bupati Barito Utara, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Barito Utara yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini, yang kami muliakan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Muara Lahe, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, yang kami hormati yang mewakili Polres Barito Utara dan Dandim 1013, yang kami hormati Kepala OPD, Asisten Staf Ahli Bupati, Bapak Camat Muara Lahe yang kami hormati, yang kami hormati Lurah Lahe 1, Lurah Lahe 2 beserta seluruh jajarannya, Ketua Nahdlatul Ulama Barito Utara, para tokoh-tokoh agama, ketua organisasi masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, baik tingkat Kabupaten Barito Utara maupun tingkat Muara Lahe, yang kami hormati dan kami muliakan asatidz dan asatizat Pondok Pesantren Lahe, baik Pondok Putra maupun Putri, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahe, Bapak Ibu tamu undangan, para santriwan santriwati yang berbahagia. Acara peresmian Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah yang dirangkai dengan acara tasykuran dalam rangka syukuran kesehatan Bapak Bupati Barito Utara segera dimulai. Diawali dengan pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa ala hadhihi niyyah wa qulin salihah. Syallahul Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berhening sejenak untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh anaknya Muhammad Fadil. Kepada anaknya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra
إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat Al-Quran. Semoga baik yang membacanya maupun kita yang mendengarkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala limpahan rahmat dan taufiknya. Hadirin rahimakumullah, sebelum memasuki acara selanjutnya, kami sambut juga dengan hangat. Di tengah-tengah kita juga berhadir Saudara Ahmad Gunadi SEBA yang merupakan Komisaris PT Mitra Barito. Memasuki acara yang ketiga, laporan Ketua Yayasan Lahai Iman Babarkah kepada Bapak Haji Slamet SAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat
Bapak Bupati Barito Utara, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Barito Utara atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh atau yang mewakili, staf ahli dan asisten sekretariat daerah Kabupaten Barito Utara, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara, Camat Lahe beserta unsur Tripika Kecamatan, Bapak Komisaris Utama PT Mitra Barito, Bapak Ahmad Gunadi, Kepala Desa, Lurah se-Kecamatan Lahe yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, Bapak Ibu hadirin, santri sekalian yang kami hormati. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di sini saling bersilaturahmi dalam rangka kegiatan peresmian Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah, sekaligus juga syukuran dari Bapak Haji Nadal Shah, Bapak Bupati kita atas kesembuhan beliau. Kemudian sekaligus juga nanti kita mendengarkan tausiah ya dalam rangka Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Yang kedua, salat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Bupati hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kiranya kami sampaikan sekaligus juga kami laporkan. Yang pertama mengenai kilas balik pembangunan pondok pesantren. Jadi latar belakang dibangunnya Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah di Muara Lahe ini karena kita melihat atau memandang bahwasanya di Kabupaten Barito Utara ini pondok ini masih sedikit. Pada saat berdiri, pada saat mulai tahun ajaran kita menerima di sini mungkin hanya 2 saja pondok pesantren, yaitu Yasin dan Nurul Rahman yang ada di Batu Raya, Gunung Timang. Sehingga kita melihat masyarakat juga antusias untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren sangat besar, namun sebagian terkendala dana karena kadang-kadang harus ke Banjarmasin misalnya kan, atau harus ke Martapura, harus ke Amuntai. Nah kemudian tujuan pendirian Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah ini dari pondok ini minimal dapat mencetak generasi muda Islam yang paham terhadap agama Islam dan dapat menjadi suluh, dapat menjadi tokoh agama di kampungnya. Jadi minimal itu yang kita harapkan. Ya. Nah kemudian syukur kalau nantinya ada yang menjadi ulama dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kita pelajari di sini selain mata pelajaran dirasah Islamiyah atau keagamaan, kita juga memberikan pelajaran umum Pak Bupati. Jadi nanti lulusan sini selain mendapat ijazah dari pondok juga dapat ijazah dari pemerintah sehingga dapat melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan nantinya kalau yang lulus kuliah bisa ke perguruan tinggi atau mungkin bisa mendaftar untuk ASN atau mungkin tentara atau polisi dan lain sebagainya. Kemudian sedikit saya sampaikan kronologis pembangunan pondok. Pondok ini berawal dari rapat tokoh masyarakat, tokoh agama tahun 2016. Jadi saat itu di kelurahan kumpul semua dan semuanya sepakat bahwa di Lahe ini kita mendirikan pondok, ya. Dan beberapa saat kemudian dibentuk panitia pembentukan pondok. Kemudian panitia ini bergerak untuk mengumpulkan infak dari masyarakat sehingga bisa membeli tanah yang ada sekarang ini kurang lebih hampir 2 hektar yang ditempatkan kita sini. Sebagian ada wakaf juga dari warga. 2017 atau mungkin 2016 akhir kalau tidak salah, Bapak Bupati Pak Haji Nadal Shah meresmikan peletakan batu pertama jembatan Sawaya, Pak ya. Nah pada saat itu
perwakilan dari yayasan yang kita bentuk 2017 ada mengusulkan kepada beliau untuk bisa dibangunkan pondok, dan alhamdulillah berawal dari situlah ada musola, kemudian ada asrama yang di samping kita ini atau di depan Bapak Ibu, sehingga setelah selesai kita bisa langsung menerima santri karena sepertinya antusias masyarakat sudah tidak sabar lagi untuk mereka menyekolahkan anaknya ke pondok. Saat itu santri pertama ada 17 orang. Kemudian pembangunan tadi dilaksanakan 2017, 2018 kita sudah mulai menerima santri baru. Kemudian tahun 2019 kita mendapat wakaf ini Pak Bupati dari Bapak Haji Roni, ya Pak Haji Roni warga kita, untuk pondok pesantren putri. Nah itu dapat wakaf dari beliau Pak Haji Roni. Siapa? Iya, kalau tidak kenal kita kenal dengan Bapak Atak Barbir, ya ini Pak Bupati minta disebutkan namanya katanya. Ya. Nanti kalau tidak disebutkan Roni ini banyak ya, tapi kalau Bapak Atak Barbir mungkin cuma satu. Baik ya. Tahun 2020 Pondok Putri juga mulai dibangun, kemudian 2021 kemarin mulai menerima santri. Nah, setelah 5 tahun berjalan, mungkin karena kurangnya komunikasi kami dengan pemerintah daerah dengan Bapak Bupati, dilanjutkan dengan pandemi COVID. Nah, sehingga saat itu belum bisa diresmikan. Walaupun mungkin kita kalaupun terlambat tidak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk pada hari ini untuk meresmikan pondok pesantren ini. Bapak Bupati hadirin sekalian, mengenai dana sampai saat ini yang kita terima ya untuk pembangunan pondok ini, total yang diterima dari pemerintah pusat ini dalam bentuk gedung BLK ini Pak. Ini lengkap dengan peralatan komputer di dalamnya, kemudian tenaganya dilatih. Nah itu kurang lebih 850 juta nilainya dengan perlengkapannya. Kemudian dari pemerintah provinsi totalnya ada sekitar 550 juta. Kemudian hibah bupati melalui APBD ada sekitar 600 juta. Kalau kita tambah dari Bapak Bupati secara pribadi untuk musola dan asrama ini tentu barangkali nilainya sudah hampir 2 miliar barangkali ya. Selebihnya 400 juta lebih merupakan sumbangan dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat. Nah kemudian total santri saat ini yang putra 106 santri, yang putri 95 santri. Jadi total santri ini 200 lebih untuk saat ini baik putra maupun putri. Yang mana santri ini berasal hampir dari seluruh kecamatan di Barito Utara. Ya, jadi lebih sekitar 75% di luar Lahe, Pak. Di luar Lahe mulai dari Haragandang sampai sampai ke Kampung Laung, sampai ke Sampirang dan sebagainya, dari Muaratweh juga banyak. Nah, kemudian dari Murung Raya ada sekitar kalau tidak salah 6 santri. Dari Perucahu paling jauh dari Teluk Joloe. Nah, kemudian untuk sumber dana operasional selama ini adalah dari SPP santri, yang artinya kalau dibayar secara normalnya itu Rp500.000 per bulan, ditambah dengan dari dana BOS pusat, ya. Kalau untuk BOS kabupaten memang kita belum dapat. Kemudian sumbangan dari masyarakat. Total operasional per bulan ini untuk makan minum santri saat ini dengan 200 santri lebih itu sekitar Rp65 juta untuk 1 bulan. Ya. Kemudian untuk honor ustadz ustazah ditambah dengan karyawan yang ada 1 bulannya sekitar Rp33 juta, ditambah dengan operasional yang lainnya Rp10 juta. Jadi 1 bulan memang kita harus memikirkan mengumpulkan minimal Rp100 juta untuk berjalannya pondok kita untuk saat ini. Nah kemudian untuk bangunan pondok ini yang putra yang sudah ada ini musola, asrama ustadz, nah kemudian asrama santri, dapur umum, 5 ruang kelas dan termasuk BLK Balai Latihan Kerja Komunitas dari bantuan Kementerian Tenaga Kerja Pusat ini yang kita gunakan juga untuk kantor. Nah kemudian untuk yang putri bangunannya ada adalah
ruang kelas 3 ruang, asrama 3 buah, yang saat ini ada cikal bakal, ada pondasinya, sudah dapur umum. Ya. Nah, kemudian ustazah sementara untuk yang putri ini, yang ustazahnya tinggal bersama dengan santri putri. Kemudian untuk saat ini pembangunan yang kami rasa cukup mendesak. Yang pertama adalah penyelesaian satu ruang belajar yang paling ujung, Pak, yang bentuk pendopo itu masih belum selesai. Nah, diperkirakan mungkin sekitar 15-an juta, mungkin lagi dananya sudah mencukupi untuk bisa digunakan. Kemudian karena ini ada 6 kelas, jadi masih satu ruang untuk yang putra yang masih belum. Kemudian untuk pembangunan pondok putri saat ini penyelesaian dapur umum, ya. Kemudian untuk musola masih menggunakan asrama. Nah, jadi musola memang kita yang putri belum punya. Kemudian pembangunan ruang kelas saat ini ada 3. Jadi kalau untuk mencapai tingkat ulia atau setara SMA yang kita siapkan, kita masih memerlukan 3 ruang kelas lagi untuk ruang belajar. Bapak Bupati hadirin, demikian sambutan sekaligus laporan yang bisa kami sampaikan, dan pada saatnya nanti mohon Bapak Bupati berkenan untuk secara resmi meresmikan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Moralah ini. Kemudian kepada seluruh hadirin sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya dan kegiatan ini, dan kami betul-betul minta maaf bahwasanya tempat yang sudah kami siapkan ini ternyata di luar ekspektasi kami. Ternyata Bapak Ibu di luar juga banyak yang tidak mendapatkan tempat, dan ini mohon kami untuk bisa dimaklumi. Dan atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan ini, mulai dari awal sampai berakhirnya nanti, mohon kiranya bisa dimaafkan, bisa dimaklumi. Kiranya sekian sambutan laporan dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Bupati Barito Utara kepada Bapak Haji Nadal Syah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, yang saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Utara yang hadir, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Utara, yang dalam hal ini dihadiri oleh yang mewakili Pak Dandim dan yang mewakili Pak Kapolres, yang saya hormati para staf ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Barito Utara, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara atau yang mewakili, yang saya hormati Komisaris Utama PT Mitra Barito, Nanda Ahmad Gunadi SEBA, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hadir, yang saya hormati Camat Lahai beserta unsur Tripika, yang saya hormati pimpinan Yayasan Lahai Baiman Babarkah beserta semua pengurusnya, yang saya hormati Ketua Majelis Umum Indonesia Kabupaten Barito Utara sekaligus sebagai penceramah kita pada pagi hari ini, yang saya hormati para lurah dan kepala desa sekecamatan Lahai yang hadir, yang saya hormati insan pers, hadirin undangan, Bapak Ibu masyarakat serta anak-anak santri Pondok Pesantren Al-Rahmaniyah
Muara Lahe yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara peresmian Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Muara Lahe dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam hendaknya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah seperti apa yang dilaporkan oleh Pak Selamat tadi juga sebagai ketua Pondok Pesantren ini, santri sudah melebihi dari 200 orang. Yang tadinya seperti apa kronologis pembangunan pesantren ini, memang seperti apa yang dilaporkan tadi atas rapat dari tokoh-tokoh masyarakat dan pertimbangan karena banyak antusias orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis agama, yaitu dalam hal itu adalah pesantren. Sehingga itulah motivasi kami untuk bagaimana pesantren ini cepat berdiri. Dan seperti apa yang dilaporkan juga tadi, kalau tidak salah usulan pertama yaitu pada peletakan batu pertama jembatan Lahe 1 dan Lahe 2. Di sanalah kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim sehingga insya Allah pembangunan pesantren ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah berjalan waktu, di samping dana yang mengalir dari Mitra Barito Group, juga banyak juga dana dari masyarakat yang tidak mengikat. Juga ada dari Pak Yoyo yang orangnya dulu memang asli Muara Lahe, Pak Haji Roni ketua KONI yang sekarang, dan Junaidi. Pak Junaidi adalah orang Jangkang yang betul-betul istilahnya mengelola dan membangun, mengontrol tukang dan lain sebagainya sehingga terbangunnya antara mushola dan asramanya ini. Dan saya terima kasih kepada Pak Selamat dan seluruh pengurus pesantren ini yang telah mengembangkan pesantren ini dengan sangat pesat yang seperti kita lihat sekarang ini. Dan kami juga dari pemerintah daerah, seperti tadi apa yang dilaporkan, masih banyak kekurangan-kekurangan berupa mushola dan juga tambahan ruangan yang ada di ujung sana. Insya Allah, saya tadi sudah bisik-bisik dengan Pak Sekda agar diusulkan pada perubahan 2023 ini. Insya Allah, mushola juga akan berdiri pada tahun ini, dan nanti kekurangan hibah dari pemerintah daerah, insya Allah saya akan memohon dengan Mitra Barito Group, dengan Ahmad Gunadi nanti. Kalau ada kekurangannya nanti disupport oleh Ahmad Gunadi dari Mitra Barito Group. Dan juga ruangan ini Pak Seda yang tadi kekurangan sekitar 15 juta. Dan seberapa bisa dari regulasi yang ada untuk menghibahkan dari pemerintah daerah untuk pembangunan mushola yang tadi diusulkan. Insya Allah mushola tersebut harus berdiri di tahun 2023 ini juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir, yang di dalam rangkaian acara ini adalah peresmian Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah sekaligus
doa syukuran atas kesembuhan saya dari penyakit yang pernah saya derita. Saya terima kasih juga. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 9 bulan yang lalu saya diponis kena penyakit kanker. Dan penyakit tersebut adalah penyakit yang paling membahayakan. Kan tetapi yang menentukan umur kita adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Dan alhamdulillah saya setiap 21 hari berangkat ke Penang untuk mengobati penyakit yang ada dengan saya. Dan sampai saat ini setiap 21 hari kami check up ke Penang. Jadi maka oleh sebab itu di dalam kurang lebih 9 bulan ini banyak sekali waktu saya yang tersita untuk menemui masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Utara. Karena saya banyak mengurus pribadi saya, berjuang mencapai kesembuhan untuk penyakit yang saya derita. Alhamdulillah berkat doa restu dari seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Barito Utara dan Kalimantan Tengah pada umumnya, sehingga penyakit tersebut bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang baik pagi hari ini juga saya mengundang kepada seluruh masyarakat yang hadir, juga seluruh masyarakat Kecamatan Lahe supaya bisa berhadir juga besok dimulai jam 8 hingga sore, yaitu sama acaranya syukuran juga, syukuran kesembuhan penyakit yang saya derita, yaitu di Rujak Bupati Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Saya berharap Bapak Ibu yang bisa hadir sekaligus kita silaturahmi besok dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Utara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Muara Lahe saya nyatakan secara resmi diresmikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Bapak Bupati Barito Utara, didampingi oleh Bapak Sekda, anggota DPRD, dan tamu yang berada di podium atas. Dilanjutkan dengan pembukaan tirai papan nama Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Lahe. Bismillah. Satu, dua, tiga.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya penyerahan Al-Quran dari Bupati Barito Utara secara simbolis kepada Kepala Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Lahe. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara berikutnya, Tausiah Agama atau Mau'izatul Hasanah tentang hikmah Tahun Baru Islam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rusmadi Darsani LC, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat sepenuhnya disilakan. Baik, minta izin. Lihatan aja kameranya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu kita menghadiri undangan dan saruan 3 acara sekaligus. Yang pertama, peresmian Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah sudah selesai tadi diresmikan, alhamdulillah. Yang kedua tadi juga syukuran atas kesembuhan Bapak Bupati kita yang kita cintai, Bapak Haji Nadal Shah. Lebih daripada 6 bulan beliau bertarung dengan penyakit. Lalu pada saat ini
sudah divonis oleh dokter yang menangani penyakit beliau, dinyatakan sembuh, walaupun dalam waktu yang berjangka mesti harus check up secara berkala. Tapi banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kesehatan yang masih lagi diulur dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Beliau pernah cerita ke ulun, dokter yang menangani penyakit beliau yang ada di Penang, Malaysia, agak sedikit terkagum-kagum beliau menghadapi penyakit yang ada di tubuh beliau. Ditangani memang dengan intensif, tetapi kecepatan penyembuhannya cukup cepat dibanding dengan pasien yang sama, penyakit yang sama. Lalu ketika dokter bertanya penyebabnya, di antara yang paling musabab adalah doa orang ramai, doa orang banyak, sir atau rahasia doa yang juga merupakan senjata bagi orang yang beriman. Rupanya orang Barito Utara masih sayang banyak sama beliau. Kiprah beliau masih sangat diharapkan di kemudian hari. Dengan doa-doa sampean berataan, bahkan bisa jadi ada yang belum sempat jumpa dengan beliau tapi turut berdoa. Rupanya doa bizahril ghaib itu mustajab, sesuai dengan janji Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Doa tanpa berjumpa itu sangat mungkin diijabah, sangat kuat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dokter, bisa jadi Pak Bupati, penyakit pian ini cepat sembuh. Doa orang ramai yang mungkin bisa jadi pian juga tak kenal mereka, turut banyak mendoakan pian sehingga penyakit ini begitu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun sama yang hadir diberikan taufik, hidayah, inayah, juga diberikan kesehatan, keafiatan juga lahir dan batin, serta diberikan waktu yang luang dan senggang dan kesempatan, sehingga pagi hari ini ulun sendiri yang dari Muara Teweh bisa bersilaturahmi dengan pian yang berada di sini. Dan pian pun yang orang sini kalau tidak ada inayah daripada Allah, bisa saja ada 1001 alasan untuk tidak bisa berhadir. Bahkan jumlah kehadiran ini menurut panitia di luar dugaan, dikira cukup di panggung sini aja, di situ sedikit, sekalinya yang bepanas di Parakseng di situ pun pina banyak juga. Andai kata di luar itu ada paman berjual kipas, pinanya nang paling payu dijual pinanya kipas. Kada kalah panasnya juga pinanya ulun di sini, sapu tangan nih kayak kawa diparah sudah pinanya lah. Ayo ja, ciri ceramah kada panjang karena penceramahnya kepanasan supaya kada tegang. Baik. Yang kedua tentunya sebagai umat Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita rajin siang dan malam. Siapa yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosanya diampuni sama Allah, seluruh apa yang menjadi duka hatinya, galau hatinya, dihilangkan, disinakan oleh Allah. Janji Nabi satu, perbanyaklah siang dan malam, basahlah selalu bibir Anda mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak Bupati yang ulun hormati, giliran ulun ceramah di bagian akhir ini lebih kepada peringatan Tahun Baru Islam. Agak telat memang 5 hari, tapi tak mengapa, masih Muharram. Tahun Baru Islam ini sering disebut dengan hijrah atau hijriyah atau tahun hijriyah. Hijrah, hijriyah itu kalau bahasa kitanya pindah. Siapa yang pindah di zaman Nabi, Nabi dan sahabat disuruh pindah. Pindahnya dari kota Mekah
pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Apakah perintah hijrah ini masih berlaku? Nabi kasih tahu setelah kota Mekah itu ditaklukkan sudah tidak ada lagi hijrah. Hadis diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah kota Mekah itu ditaklukkan. Walakin tetapi yang tersisa hijrah untuk orang yang beriman sampai hari kiamat, dua Nabi sebut, jihadun wa niyyah. Yang pertama, orang ini berjihad mau berjuang. Yang kedua, punya niatan baik untuk bantu agama Islam. Perjuangan dan niat yang baik untuk membela, membangun selama Anda hayat di kandung badan. Kalau agama Islam ini kepada masing-masing kita ini sudah teramat banyak kasih maslahat manfaat sama kita. Tapi yang wajib dipikir, umur kita 60, 70, 80 kita matian melihi. Apa yang sudah Anda pernah berikan garisan coretan-coretan yang indah untuk Islam? Itu yang dipikir. Sebelum semuanya bulikan. Ini yang hadir di sini ada yang umur 30, 40, 50, 60 bahkan lebih. Apa nang sudah? Kalau Islam ini terlampau banyak sudah kasih kebaikan ke kita. Bahkan bila kita kena mati masih membawa Islam, Islam itu tiket untuk bisa masuk surga. Yang dipikir apa yang Anda sudah pernah berikan untuk agama Anda yang Anda cintai itu. Umur ini terus berjalan. Kematian ini sebuah kepastian. Waktunya sengaja disembunyikan oleh Tuhan. Nabi kasih tahu kalau hijrah pindah itu sudah selesai. Ketika kota Mekah ditaklukkan itu sudah tidak ada lagi hijrah. Yang tersisa kata Nabi hanya jihad, pengorbanan Anda untuk agama. Nabi dengan sahabat pindah dari kota Mekah ke Madinah itu karena membawa agama, supaya agama Islam itu terpelihara, supaya agama Islam itu terus langgeng. Kalau ada musnah, kalau Nabi tetap di Mekah secara lahiriah hari itu tidak pindah, maka semua orang yang beriman hari itu akan binasa, dibunuh sama kafir Quraisy, sehingga tidak lagi ada Islam yang tersisa, tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah awen. Awen pindah lantaran itu. Nah kitanya ini kan ada lagi pindah. Yang tersisa perjuangan jihad kita sama niat yang baik. Apa yang Anda sudah lakukan dengan dua hal ini? Adakah sudah tertanam di hati Anda niat memberikan goresan yang indah selama Anda hidup untuk agama Anda? Dan perjuangan, apakah Anda sempat berjuang untuk agama Anda, walau cuma secoret dengan coretan yang indah? Umur kita 75 tahun matian. Tapi dengan coretan itu Anda menjadi kebanggaan di akhirat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dibuat? Semakin dalam pengorbanannya, semakin tinggi nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng terakhir di akhir zaman ini sebagian ulama menyebut untuk menjaga umat Islam ini, bagian akhir, benteng akhir adalah pondok-pondok pesantren ini. Bukan meremehkan sekolah umum. Orang yang ngaji agama pun akan dapat ijazah umum. Sebagaimana yang disampaikan tadi. Anda bisa bayangkan, bukan meremehkan. Dalam satu minggu pelajaran pak agama cuma 1 atau 2 pak.
Seminggu hanya 2 pak. Itu pun gurunya kada turun. Karena cuti melahirkan 3 bulan. Pak Slamet nih senyum nih. Karena sempat jadi kepala sekolah lama nih. Ya Pak Slamet. Seminggu 2 pak agama. Yang pesantren yang hari-hari pak agama yang setiap hari dibacakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Imam Syafi'i. Kakanakannya masih dugal sebagian. Masih ada yang kada tahu disupan lagi. Masih aja nang membarang lagi. Masih aja lagi ada yang kada beradab. Ini dibacakan adab hari-hari ini. Kayak papian lamun nang seminggu tuh 2 pak aja pak adab berapa agama ini. Batu gurunya kada turun pulang karena cuti melahirkan. Iya lamun pian bersepeda motor tuh. Mun bahari orang beradab sekolah. Hari ini kadang-kadang siswa kita tuh gurunya diserempetnya bawa honda. Padu rabah guru situ. Takuni jawaran nang tuha-tuha dahulu. Kalau sekolah umum pun kalau guru lewat di situ hendak berpapasan saja malu, jalan sana aja kita. Sungkan malu kalau pina salah adab dengan guru. Itu orang bahari. Ulu bakas. Wayah ini siswa ini, masya Allah tabarakallah. Lamun pina kejam pulang guru tuh mengajar di kelas, bisa pacul pulang pentel sepeda motor tuh kempes ban guru. Ay bujur ya. Hau bujur ka Pak Ustaz? Bujur. Lamun jar guru sekumpul bahari, sandal guru dipakunya, nyebari lantainya tuh kayu. Bandak di tangga tuh sandal guru, muridnya nakal tuh keluarnya bolos bedahulu, gurunya mah ajar di dalam, dipakunya sandal guru gitu. Pas gurunya turun, ya gurunya tuh gugur. Guru sekumpul ceramah bahari. Apa yang sudah Anda berikan selama Anda hayat? Pengorbanan. Mereka yang susah payah agar menjadi kebanggaan Rasulullah SAW nantinya. Semakin Anda berkorban untuk agama ini, Anda semakin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah lalu tentang pengorbanan ini disesuaikan dengan profesi kita, keadaan kita masing-masing. Tidak perlu berubah. Cuma apa yang Anda sudah buat untuk agama ini. Seperti ulun ini ngaji. Setelah sekolah sampai 7 tahun di luar negeri pulang. Kata Pak Kiai dahulu, Haji Rusmadi datang ke TW. Seumur-umur ulun belum pernah ke TW. Ulun ini orang hulu sungai, orang Muntai. Disuruh ke TW nih, melihati di Nongo tuh hutan belantara. Listrik kada ada, banyu kada ada, hutan aja. Ustaz Haidir ini termasuk angkatan yang pertama-tama ini. Tapi Ustaz Muhajir itu juga yang menjadi pimpinan pesantren tahfiz yang di Purwocahu juga hadir sama kita itu. Juga termasuk angkatan yang pertama Yasin. Pulang dari luar negeri, sekolah tinggi-tinggi, pulang tetalnya LC, diandak kurang di Bukit Nongo situ, hutan. Masuk jalan setapak di situ. Lalu ada alat berat, bilanya hujan, tanahnya merah tuh terpeleset, hantak pian. Ada kayak sanang cor beton dibantu oleh bupati neng kayak di menceronong kan ada. Tapi itulah perjuangan. Ingin memberikan satu coretan dalam hidup, taruhlah umurnya ulun ini 60-70 matian kena lagi. Tapi sempat memberikan satu coretan indah untuk agama. Kalau dihitung-hitung, pulang sekolah dari kuliah dari luar negeri, ada tetal pula, orang hulu sungai, di hulu sungai itu sudah ramai pondok, nyaman di sana. Mulai datang tuh, mulai dari bujang, sampai pagi hari ini, rasanya kepala ulun ini sudah separuh lebih beruban, bahkan janggutnya sudah putih separuh juga. Tapi itulah perjuangan.
habiskan umur di Barito Utara nih untuk mengajari orang-orang Barito Utara supaya paham agama, paham bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana menjalankan hukum-hukum Allah. Kada apa-apa habis umur. Kalau mau patahkan liur, ulun ini dihilir jegin, kuitan ada, rumah ganal, pesantren kami Yasin ada juga di Kalsel situ. Terkumpul keluarga, kada terpisah, rasanya lebih enjoy di sana, Bang. Tapi itulah, semakin tinggi perjuangan, semakin tinggi pahala yang akan digapai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ini bagaimana ingin mendapatkan satu coretan, membuat satu coretan itu dalam hidup? Apa yang sudah dibuat? Posisi kita ini masing-masing. Ulun sebagai pengajar mengajar hari-hari sampai seperti ini. Nah, orang yang ada jabatan penting, tanda tangannya laku, seperti Bupati tadi mengatakan A, B, C, D, itu tanda tangan sidin payu. Jadi sidin anggarakan itu, nah tuh, kada wani lagi nang lain pasti inggih. Yalah. Nang bertepuk tangan separuh aja, berataan bang tepuk tangan. Pina pengisit benar tepuk tangan lo. Kada begaya aja. Iya. Artinya orang-orang pejabat penting seperti Bapak Bupati, Sekda dan yang lain-lain ini tidak perlu harus tahajud malam nangis-nangis, tapi pengisit. Bertanda tangan kada mau, membantu kada mau. Mereka-mereka yang tanda tangannya laku ini, kalau peribahasa orang Bahari, banyak jalan menuju Roma, itu Bahari. Pagi ini kita ubah sedikit, banyak jalan menuju surga. Jadi orang-orang penting seperti beliau-beliau ini, yang tanda tangan beliau, keputusan beliau ini memang masin bahasa kitanya. Itu tidak perlu harus puasa sunat Senin Kamis sampai kurus-kurus kayak orang melarat, kan usah, biar gancangi aja makan. Bujur. Tapi bila orang bangun pesantren, kenapa kurangnya? Apa tadi? Lokal lah. Lokal kau tidak. Nah, tuh harus tuntung lokal tuh. Musola putri. Nah, tuh jersidin tadi. Itu nang ianya nang cagar ke surga. Nang wajihadun waniyahnya itu. Jadi pejabat-pejabat ini kadusuh anu pian rajin-rajin puasa sunat lah. Ini nang bagian nang kere-kere, jangan suruhnya puasa sunat itu. Karena tapi berduit ini suruh puasa sunat. Amulah bujur. Bujur kah bujur? Nah tuh bujur kalau Pak. Limbah itu nang sugi. Nang kayak amang siapa tadi? Roni alias Barbir kah? Tuh, itu nang top chair. Iya, itu. Kada usah menyuruh amang itu pian rajin-rajin puasa sunat lah supaya kejerusa. Surga sidin tuh iya nang. Itu. Ini mana orangnya sugi, suruh puasa sunat rajin-rajin, kada berkurang duit sidin. Amang selawat. Mulai ada di mana-mana aja sih. Jadi posisi ini stay, tetap tidak kemana-mana, tetapi banyak jalan menuju surga. Jadi tetap tidak kemana-mana. Kalau bahasa agamanya imamun adilun, orang yang sedang menjabat tetapi dia bijak di sini, bijak di sana. Maksudnya mengerjakan bijaksana itu sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya clear. Oke. Berarti surganya, jalurnya situ sidin. Jadi kada usah harus tahajud nangis-nangis, ambil Quran, ambil pesahapan, sujud, betangisan. Kada usah. Pejabat tunak itu behimat. Asal sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, nang wajib-wajib sudah. Tapi tanda tangan kemaslahatan umat, pokoknya parap sidin tuh payu tuh Bang. Camat gini lah, cepat lah. Punya bupati gitu. Kita doakanlah pejabat-pejabat kita, bupati panjang umur, sehat badan walafiat.
Orang nang pedagang pengusaha, jalur masuk surganya bujur-bujur pedagang. Kado sambil pedagang. Kalau bang pedagang di sini ampihan, toko jual ampih pedagang menasbeh aja lagi, betangisan sujud kado sah. Tetap pedagang. Tetapi yang diinginkan kata Nabi at-tajirus saduqul aminu, itu di surganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, nanti di akhirat masuk surga bahkan bersama nabi-nabi dan orang yang mati syahid. Pedagang ini dua macam. Kalau pedagang orang berjualan tuh yang dijual mereka barang, tetapi kalau misalnya pengusaha dengan pegawai yang dijual mereka tuh jasa, sama ya pada pedagang juga. Yang ini yang dijualnya jasa lawan pelayanan. Kalau pedagang di toko tuh mula barang juga yang dijual. Cuma yang mereka supaya as-saduqul amin. Jadi para pedagang tuh kada usah aja pian terlalu betangisan bersujud semacam tasbih sampai pagat tali tasbih, kada saja. Yang penting bila pian menakar, bila seliter memang seliter. Sekilo mula sekilo. Lamun ori KW padahi barangnya, ini bendanya KW pak, mula ori ini aja, baru diangkatnya harganya, padahal KW, bah sakit barangnya ini. Bujur-bujur lamun nang 2 liter, jangan 2 liter kurang sejari, maka bisa mana menjual minyaknya tuh jerigennya dijampingakannya papannya sedikit gitu, jadi ancapai singgah. Imbahnya menjual menakar, akar tak, jual seadanya lah, bakailaan dunia akhirat. Makal. Jual seadanya dikuranginya 2 jari. Ada lagi yang hebat, orang ini nukar jauh. Waktu menukar ini nang menukar ini picik HP segala macam, balas WA orang kada terlihat lagi nang menimbang jauh 2 kilo tadi. Sekalinya yang dinukar bawa boleh ke rumah, kantongannya kereseknya kantongan dibuka di rumah, tak banyak tanah liat pada jawaunya. Jadi jangan menukarnya, aku nukar tanah liat kan nukar jawau kamu kada bujur pedagang. Tapi di masjid manusianya hari Jumat penyongsongnya tolak 9:30 di menasbih astagfirullah, tapi takaran orang itu dikuranginya. Mulai ini surga datang di mana ini? Hah? Bujur kah bujur? Bujur kah bujur? Nang ibu-ibu pang ke surga kayak apa caranya bu pian bu? Bu. Oh bu. Separuhannya guringan separuh. Bu. Bu. Bangunannya. Apa nang kita tembak akan kebinian nih lah. Pokoknya kini aja dah. Pian binian ini kunci surganya baik-baik lawan laki pian. Nang belum belaki kena dulu lah. Belum kalau sebelah situ. Calon pengantin sebelah situ lah. Umak nyaring mak aminakan. Bisa hendak benar. Perempuan ini kalau dia sebelum menikah sujud baktinya mula lawan mama abah. Tapi pas harinya menikah, kata calon suami, saya terima nikahnya Siti siapa? Ya, dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar berutang. Ada aja tunai lah. Lalu ujar penghulu KUA, kayak apa saksi? Sah aja gitu. Wani kada sah sudah diamplopi ya kalau. Lalu Al-Fatihah. Nah mulai detik itu balik pian. Si istri itu mulai detik itu surga neraka ibu tuh mulai di atas, bawah telapak laki suami sidin itu. Binian ini laki pian takdir Jepang talaki nang kada bagus, inya nggawi dosa nang bejat macam-macam kada baik segala macam, pian tetap aja bagus, pian kada ada sama sekali menanggung dosa suami nangnya buruk di luar rumah.
Tapi bila inya pian bakalakuan, suami pian kada menagur, maka suami pian itu dikirimi dosa atas gawean istri na kada baik. Kalau kebetulan nasib suami pian ini belum istiqomah gawian baiknya, pian sabar aja, tetap aja sebagaimana ini poin kewajiban istri. Gawi aja tetap. Surga pian masih sambil doakan supaya bisa istiqomah melakukan kebaikan. Surga pian bisa jadi yang suami pian yang belum istiqomah ini nah, perasa pian agak sedikit menyakitkan hati, kesabaran pian menahan daripada gawian pian yang belum bagus ini, itulah pundi-pundi pahala yang pian terkejut nanti pahala di akhirat begitu besar. Pindah kada bagus pang bidang ini lakiku nah, kada sempurna inya di bidang ini, masih ada menyakitkan di hatiku, pian sabar ya. Di situ bisa jadi pundi-pundi pahala yang pian kada dapat dalam pahala tahajud pian hatta. Di situ kuncinya bagi perempuan. Jadi hijrah kita binian, kalau sampai pagi hari ini ada di antara kita ibu-ibu yang hadir, masih wani lawan laki, menceleng lawan laki, memamai lawan laki, nyaring suara dari laki, menjawab laki mata celeng-celeng. Maka wajib hijrah. Sekali lagi wajib hijrah. Rubah, pindah. Nabi katakan seasli-asli hijrah itu adalah orang yang berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru, bermula hijrah yang seaslinya adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang mampu berhijrah pindah dari melakukan yang dahulunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang memang kita singgung dalam perihal peringatan hijriah atau hijrah ini, apa yang sudah kita berikan dalam agama Islam dengan coretan yang hidup selama kita hayat, mesti kita lakukan kalau belum sempat, tapi masih ada kesempatan, masih ada umur yang diulur oleh Allah. Dan juga di bagian akhir kita berdoa secara pribadi, ulun yang bercakap, minta juga atas keikhlasan hati daripada pian hadir berataan, agar kami sebagai ustadz-ustadz yang ada di Ar-Rahmaniyah semua, ustadz dan ustadz asatizah semuanya, guru-guru agama sebarito utara, agar mereka dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah lahir dan batin, agar guru-guru agama yang ada ini juga diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikanlah semua santri-santri yang laki-laki dan santriwati gitulah, itu santriwan, ini santriwati gitu. Nah, supaya ini jadi ustazah-ustazah, yang sebelah sana jadi kiai-kiai, ulama-ul amilin, ulama-ulama besar mubaligh-mubalighin yang membanggakan Barito Utara di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ulun minta dengan keikhlasan hati di pagi hari ini yang mulia, minta dengan kerendah hati semua yang hadir tanpa kecuali, dan dengan berkat juga anak-anak kecil yang belum balik, yang kada berdosa, agar kita mendoakan bersama-sama agar bupati kita ini dipanjangkan umur oleh Allah, masih lagi berkiprah, dan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah, dan juga penyakit yang sedang diderita ini kalau memang sembuh, agar benar-benar disembuhkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa kepada kita semua agar semua kita juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, qabul hajat dunia dan akhirat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah agama atau mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Rusmadi Darsani LC. Semoga apa yang beliau sampaikan berkenaan dan hikmah tahun baru Islam memberikan kepada kita kekuatan lahir batin untuk mampu memberikan peran coretan kebaikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam tugas dan peran kita masing-masing, baik di pemerintahan ataupun di masyarakat. Hadirin rahimakumullah, untuk mengambil berkah dari acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam hal ini dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah. Kepada Al-Fadil Ustaz Khadir Rahman, disilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات بنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا واقضي حوائجنا خصوصا لحاجة Bapak Haji Nadal Syah bin Haji Antun Idris في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلح أمور Bapak Haji Nadal Syah bin Haji Antun Idris وأصلح معاهدنا في Baritu Utara khususan Ma'hadana Ar-Rahmaniyah Muaralahi وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, kokohkanlah iman kami, luaskanlah rezeki kami, tunaikanlah hajat kami, dan secara khusus hajat Bupati kami Haji Nadal Syah bin Haji Antun Idris dan hajat putra beliau Ahmad Gunadi bin Haji Nadal Syah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, perbaikilah hati kami, perbaikilah amal kami, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, dan perbaikilah sekolah-sekolah kami, pesantren-pesantren kami, dan secara khusus pesantren kami yang ada di Muara Lahe ini, Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki acara berikutnya yaitu istirahat. Kepada para petugas yang telah ditunjuk untuk bisa membagikan konsumsi yang telah disediakan. Padang bulan, padang koyong marino, rambulani, sing awe. Kepada santriwan yang tidak bertugas tetap pada tempatnya, nanti konsumsi akan dibagikan. Silakan bagi santri yang bertugas untuk bisa membagikan konsumsinya. Terima kasih.
siang hari no Rambulan sing awe Kepada Bapak Bupati, tamu undangan yang sudah menerima konsumsi, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perlu juga kami informasikan bahwasanya konsumsi kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah merupakan sepenuhnya dibantu oleh Bapak Bupati Barito Utara. Sekali lagi kami juga mengundang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk besok bisa berhadir di rumah jabatan Bupati Barito Utara, Jalan Ahmad Yani, untuk bersama-sama kita